Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran, kita melanjutkan di surah Al-An'am. Kita sampai pada ayat 73. Tidak lupa kita uraikan tajwidnya bersama-sama dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa huwallazi masuk pada alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun. Wa huwallazi, dzi kasrah bertemu ya sukun, dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Dzi khalaqas sama, masuk pada alif lam syamsiyah lagi di sini, lam ta'rif yang tidak bersukun, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ma wa masing-masing dua harakat kita panjangkan mad tabi'i. Mawati wal arda, lam ta'rif yang bersukun, ciri-ciri dari idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Ini adalah cara mudah untuk membedakan mana yang idgham syamsiyah dan mana yang idhar qamariyah. Bagi teman-teman, cara mudah untuk membedakan mana yang idhar qamariyah atau alif lam qamariyah dan idgham syamsiyah, kita tinggal melihat ciri-ciri dari lam ta'rifnya. Lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah. Wal arda, ra sukun yang didahului fathah, kita baca tafkim. Arda bil haqq, huruf dha, dhi, dhu, huruf dha memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istitalah, tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan senyamannya. Dha, dhi, dhu. Wal arda bil haqq, bil haqq, lam ta'rif lagi di sini yang bersukun idhar qamariyah, haqq. Dan kita wakaf pada tanda qaf lam, al-waqfu aulah, dan terdapat huruf qaf yang bertasdid. Maka ini yang disebut dengan qalqalah kubra, qalqalah yang kuat. Cara membacanya, masuk dulu pada huruf qaf baru dipantulkan. Bil haqqu, bil haqqu. Pada saat memantulkan kita tebalkan bunyi qaf karena huruf qaf huruf isti'la. Aqiqu baqu, bil haqqu, bil haqqu. Jangan dibaca bil haqq, bil haqq, ya, jangan ke tetapi haqqu, bil haqqu. Ya, bibir kita terasa seperti cemberut, bukan tersenyum. Bil haqqu. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Wa yaw, fathah bertemu sukun, kita lunakkan seperti bertemu dengan huruf abjad u. Wa yaw, jangan wa yaw. Wa yaw. Wa yawma yaqulu, qulu, qu, duma diikuti wawu sukun, dua harakat mad tabi'i. Yaqulu kun fa, kun fa, nun sukun bertemu fa, ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harakat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, maka bunyi nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harakat. Kun fayakun, fayakun bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mad arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Fayakun, pada saat mewakafkan huruf nun harus terasa. Un, fayakun.
Qauluhul haqqu. Fathah bertemu waw sukun, kita lunakkan qauluhul masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Qauluhul haqqu, huruf ha jangan tertukar haqqu. Huruf qaf lagi di sini yang dibaca waqaf karena ada tanda qaf lam, al waqfu aula, sebaiknya berhenti. Ini juga yang disebut dengan qalqalah kubra yang mati di akhir kalimat dan bertasdid. Haqqu masuk dulu baru dipantulkan dengan kuat. Haqqu. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Walahul masuk pada alif lam qamariyah, lam ta'rif yang bersukun. Walahul mulku, lam sukun, mulku yauma, fathah bertemu sukun kita lunakkan seperti bertemu dengan huruf abjad yauma yunfah, nun sukun bertemu fa, ikfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikfa ausat, namun kita ringkas biar lebih mudah untuk memahami. Kita samarkan menjadi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini termasuk huruf fa, maka bunyi nun sukun disamarkan dan mendengung selama 3 harokat. Yunfakhu fis, masuk ke alif lam syamsiyah, lam ta'rif yang tidak bersukun, idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Fis yauma yunfakhu fis-sur, pertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Alimul, huruf ain, alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan. Alimul, alif lam qamariyah, ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Alimul ghaibi, ghaibi, fathah bertemu ya sukun kita lunakkan. Ghaibi wasyaha, alif lam syamsiyah, lam ta'rif yang tidak bersukun, idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Huruf shin, tafasih. Wasyahadati, ha fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Wasyahadati wa huwal alif lam qamariyah, lam ta'rif yang bersukun, idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Wa huwal hakimul khabir. Haki kasrah diikuti ya sukun 2 harokat mat tabi'i. Kimul, lam ta'rif yang bersukun, idhar qamariyah. Kimul khabir. Khabir bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan, dan huruf ro yang dibaca waqaf dan didahului ya sukun, maka huruf ro kita baca tarkik dengan posisi bibir kita yang tersenyum. Wa huwal hakimul khabir. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnama. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Wa idh, dzal sukun, hati-hati memantul, dzal bukan qalqalah. Wa idh qala Ibrahim, fathah diikuti alif 2 harokat kita panjangkan. Qala Ibrahim, ba sukun yang mati asli di tengah kalimat, qalqalah sugra. Alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Ibrahimu, hi kasrah diikuti sukun 2 harokat mat tabi'i. Himu li abihi, kasrah diikuti sukun 2 harokat mat tabi'i. Bihi azara,
hamzah yang berharokat alif kecil di atas mad badal cabang dari mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Azara atat, huruf ta yang bertemu ta yang bertasdid, atat ta. Atat takhidu asnama, khidu as-sad sukun, asnama masing-masing 2 harakat kita panjangkan, fathah diikuti alif. Fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutah mad iwad cabang dari mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Karena kita waqaf di sini, maka kita mengulang pada kalimat atattakhidu asnama. Atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sekarang kita uraikan pada kalimat asnaman, karena di sini kita wasal atau terus fathah tanwin bertemu hamzah idhar halqi. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini termasuk hamzah, maka bunyi fathah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Asnaman a, hamzah yang berharakat alif kecil di atas mad badal cabang dari mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Alihatan, tak marbutah yang berharakat fathah tanwin bertemu hamzah idhar halqi. Fathah tanwin dibaca jelas, fathatain dibaca jelas tanpa mendengung. Alihatan, nun yang bertasdid gunnah musyaddada kita dengungkan selama 3 harakat. Inni, damat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Kita tentukan salah satu, misalnya 4 harakat, maka nanti jika terdapat mad jaiz kita samakan 4 harakat kita panjangkan. Inni araka wa qaumaka, ara alif kecil di atas ro, 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Araka wa qaumaka, wa qaw fathah bertemu sukun kita lunakkan. Wa qaumaka fi kasrah diikuti sukun, 2 harakat mad tabi'i, 2 harakat kita panjangkan. Dhalalim, dha huruf dha tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Dha li lu dhalalim, la alif kecil di atas 2 harakat mad tabi'i. Dhalalim, kasrah tanwin bertemu mim idgham bi gunnah, masuk dengan mendengung, masuk pada huruf mim dan mendengung selama 3 harakat. Dhalalim mubin, mubin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf mat arid alif sukun, 4 harakat kita panjangkan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Wa kadza alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Wa kadzalika nuri bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil, kita samakan dengan sebelumnya, 4 harakat kita panjangkan. Nuri Ibrahim, ibu bak sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro, jangan lupa dipantulkan ibu. Ibrahim, ro alif kecil di atas 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Rahimahi kasrah diikuti sukun, 2 harakat mad tabi'i. Hima malakutas, malaku cuma diikuti waw sukun, 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Malakutas masuk pada idgham syamsiah, ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun tasah. Malakutas samawati, mawah alif kecil di atas masing-masing 2 harakat kita panjangkan mad tabi'i. Wal ard, wal lam ta'rif yang bersukun idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Wal ard, karena kita wakaf di sini ro sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkim.
ard. Dan kita lunakkan dengan huruf dhad. Dua huruf ini tetap terbaca. Karena kita wakaf di sini, maka bunyinya wal ard. Wal ard. Lalu kita mengulang pada kalimat wal ardi. Wal ardi waliyakuna minal muqinin. Sekarang kita uraikan pada kalimat waliyakuna. Waliyaku duma diikuti wawu sukun dua harakat mad tabi'i. Waliyakuna minal alif lam qamariyah. Idhar qamariyah lam ta'rif yang bersukun. Minal muqinin. Mu duma diikuti wawu sukun dua harakat mad tabi'i. Qinin. Nin bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Mat arid li sukun 4 harakat kita panjangkan. Wal ardi waliyakuna minal muqinin. Sadaqallahul azim.